Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada sore hari ini kita diundang oleh gereja. Holy
Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi, jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercerak, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu bunuh sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan. Biarlah syukur ini adalah persekutuan
dengan darah Kristus, bagai pandangan kuasa kepada Tuhan, segala kebaikannya kepadaku, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berharga di mata Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenang aku." Demikian juga Ia mengambil cawan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi, saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Ia menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus, katanya, "Tuhan," kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya,
selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah berbuat kepadamu. Berbahagialah orang yang demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara dan saudara Ibu yang terkasih, selamat sore semuanya. Belum semangat? Selamat sore semuanya. Itu namanya murid-murid Tuhan yang ambil bagian dalam perjamuan. Suaranya harus besar, volumenya putar semua itu. Saya kalau berdiri di sini, saya sudah pendek, mimbarnya pendek, tidak bisa lihat saya. Saya berdiri di tengah, bisa lihat di belakang toh? Bisa lihat orang ganti di depan. Pergi ke pasar membeli tomat, sehingga beli dengan kue donat. Hari ini kita merayakan Kamis Putih, amat berlimpah kasih kata. Bapak Ibu saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Tri hari suci. Kelas berapa? Kelas bisa? Kelas 5. Kalau jawab benar nanti sebentar pakai kelas 2. Oh. Iya. Kalau tri, dalam bahasa Indonesia apa? Tri. Itu bahasa Inggris. Singkat ya. Kalau tri, dalam bahasa Indonesia apa? Tiga. Nanti sudah selesai bisa lepas. Masih tinggal ya.
sebelum perayaan Paskah. Tadi diceritakan, ya. Anak domba itu setelah dipersembahkan, setelah didoakan, apa yang mereka lakukan? Dipotong. Ada yang lain buat-buat, yang lain dipanggang. Ini dipanggang. Bukan hanya anak domba, apa lagi yang mereka cari makan? Sayur pagi. Kalau kita di sini, di Tolok ini, sayur pagi itu apa itu? Papaya. Kalau ada banyak-banyak di kebun bapak untuk saya suka. Itu tradisi Yahudi. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu mempersembahkan domba itu mengarah kepada perjanjian baru. Bahwa domba itu bukan domba binatang yang dimaksudkan, tapi domba yang adalah mengintai Yesus sendiri. Yesus dipersembahkan, dianiaya, disiksa, bahkan dimati di kayu salib. Itu domba yang sesungguhnya. Itu domba yang sesungguhnya. Dan Kamis Putih yang kita rayakan pada sore hari ini, kita makan daging itu, daging domba itu. Maka bukan untuk kenyang isi perut, Bapak Ibu Saudara dan saudariku, tetapi kita makan untuk apa? Anak sekolah, untuk apa? Kalau kita makan tubuh dan darah Kristus sebagai anak domba, untuk apa? Angkat tangan, yang bisa. Bukan orang tua ya, saya tidak tua, bukan anak kecil. Untuk apa? Agak besar. Untuk iman. Lebih dari itu lagi, untuk apa? Lebih dari itu, kita makan tubuh Kristus yang adalah domba kehidupan. Kita sedang mengenyam kehidupan dengan makan tubuh Kristus. Dan malam Kamis Putih adalah malam di mana Yesus menetapkan suatu sakramen dalam gereja Katolik, sakramen Ekaristi, yang adalah puncak dan kehidupan iman Kristian. Bahwa hidup dan mati kita adalah Ekaristi, tidak ada yang lain. Hanya dalam dan melalui Ekaristi. Itu hidup dan mati kita. Kena Ekaristi kita makan dan minum Yesus sendiri yang adalah sumber segala dan semuanya. Tanpa Ekaristi kita tidak bisa hidup. Tanpa Ekaristi kita tidak mungkin diselamatkan. Karena dalam Ekaristi yang dikurbankan adalah bukan domba, tapi domba kehidupan Yesus. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dalam bacaan Injil, Yohanes dengan sangat indah melukiskan tentang Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan para murid. Sebelum Yesus mengadakan perjamuan bersama para murid, apa yang dia lakukan? Besar sedikit. Siapa namamu? Nia. Sebentar, kalau selesai disertai saya. Nia bilang sebelum mengadakan perjamuan membasuh kaki. Apa artinya itu? Pembasuhan kaki mau menandakan bahwa manusia lama sudah tidak ada lagi, kuburkan sudah. Sekarang kita lahir menjadi manusia baru, menjadi pribadi baru dengan simbolis pembasuhan kaki. Tidak hanya berhenti di situ, tapi Yesus katakan kepada Petrus, apa? Tidak hanya saat ini, nanti setelah ini kau juga Petrus
pulang gereja, nanti sampai di rumah ambil baskom lalu panggil papa, panggil mama semua membasuh kaki. Tidak. Membasuh kaki kepada yang lain artinya apa? Kita berani keluar dari diri untuk mau berdiri hadir bersama yang lain dalam keseharian kita. Bersaksi kepada yang lain. Itulah pembasuhan kaki. Pemberian diri kita kepada gereja. Saya sangat salut sekali dengan para petugas, ya, di stasiun, di paroki, di KBG, yang walaupun tidak ada honor, tapi mereka mau bekerja. Nah, itulah sesungguhnya pembasuhan kaki, pemberian diri yang total kepada Allah. Nah, kita diminta untuk melakukan itu. Bisa atau tidak? Itu hal yang kedua. Jangan pandang-pandang. Rasa harus bisa dari saudara benar. Yang ketiga, setelah Yesus membasuh kaki, apa yang dilakukan? Memecahkan roti, mengadakan ekaristi yang Arab puja. Ambillah makanan, ambillah ini. Yesus memberi tubuhnya, Yesus memberi darahnya. Untuk apa? Supaya kita memperoleh kehidupan. Buktinya semua kita pada sore hari ini ada. Karena Yesus. Kalau tanpa Yesus yang kita imani, tidak mungkin sore ini kita semua penuh gereja. Benar tidak? Semuanya pakai putih-putih, cantik-cantik, ganti-ganti. Hanya saya tidak. Nah, itu buktinya. Yesus mengadakan perjamuan kudus. Kenapa nilai perjamuan kudus itu? Kadang-kadang yang terjadi dampaknya bahwa kita semua dibaptis. Semua dibaptis tidak? Kalau belum dibaptis angkat tangan. Tidak. Semua dibaptis. Artinya apa? Sudah dari Katolik toh? Sah toh? Resmi toh? Mantap. Nah, pertanyaan saya, dalam keseharian hidup kita menunjukkan kekatolikan kita atau tidak? Tunjuk tidak dalam kehidupan keseharian kita. Sudah tahu, kadang-kadang sudah tahu bahwa hari ini hari Minggu, tapi masih ditegur. Sudah tahu hari ini hari Minggu masih alasan bagi arisan di sana, bagi arisan di sini. Saya mau pergi ke gereja. Nah, bagaimana kita mengalami ekaristi ini kalau kita dilarang pergi ke gereja? Tidak lama, paling lambat pergi ke gereja. Wajar. Kebanyakan kita habiskan waktu di rumah untuk apa? Untuk tunggu berjam-jam 3, 4, 5, 6 jam. Tunggu apa? Tunggu gelas. Orang minum kopi setelah itu balik gelas. Tunggu apa? Tunggu angka. Benar tidak? Benar tidak? Itu yang terjadi. Berjam-jam kita tunggu gelas itu. Kalau sudah jalan-jalan, tiba-tiba terangkum, aduh mau dikerain. Dia baru cari Tuhan, terlambat. Nanti kita cari Tuhan, oh mau dikerain tanya. Lalu selama ini kemana Bapak? Kalau sudah kena masalah, kalau sudah jatuh dalam lubang, sudah gagal, baru cari saya. Lalu selama ini di mana? Selama ini berurusan dengan gelas kan? Nah, pergilah ke gelas itu. Nah, itu yang terjadi dengan kita. Dan kalau kita habiskan waktu dengan tunggu ampas kopi itu, angka apa yang keluar hari ini? Sio apa yang keluar hari ini? Tapi kita lupa yang utama. Ya. Tidak cukup dalam 6 hari boleh kalian kasih kita untuk bekerja. Hari ke-7 hanya 2 jam. Tuhan minta kita untuk datang di gereja. Untuk apa? Untuk mempersembahkan semua dan segala yang sudah kita kerjakan 6 hari itu. Persembahkan kepada
ide yang memberkati semuanya. Selesai persoalan ini. Tapi itu yang cara kita lakukan. Nah, kadang-kadang juga kapela atau gereja itu adalah kapela dan gereja mama-mama. Oh, pertanyaan saya, di mana bapak-bapak ini? Nah, kadang-kadang itu tadi kapela gereja anak-anak. Lalu di mana orang tuanya? Bapak dan mamanya di mana? Hal sepele, tapi ini menjadi tanggung. Dan kita harus memutuskan rantai itu yang tidak baik. Harus putuskan, persembahkan itu semua kepada Yesus yang akan disalibkan besok. Biarlah Yesus menanggung. Sehingga hari Minggu, adik-adik saya yang masih sekolah, kalau hari Minggu, kalau bapak suruh pergi di balai, mama suruh pergi cari kayu, jangan dulu pergi, ya, datang ke gereja dulu ya, pulang, lalu cari kayu di balai, jangan dulu, ya, jangan ikut mereka. Nah, hari Minggu kita bersyukur, ya, ingat tidak? Besar sedikit, ingat tidak? Ingat. Nah, ingat itu ya. Kalau hari Minggu sekarang, kalian masih pikir kayu, kalian coba. Jika hari Minggu tugas kami tidaklah kegiatan lain. Kegiatan lain pagi adalah apa? Kita mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam perayaan kita mesti. Kita menimba kehidupan baru. Kalau tanpa itu tidak bisa. Kita mau kerja yang bagaimana? Kita mau berjuang yang bagaimana? Begitu saja hidupnya. Tidak ada perubahan. Kenapa? Karena kita tidak pernah melibatkan Tuhan di dalamnya. Mau berjuang dari ujung timur sampai ke ujung barat, tetap pulang kita makan nasi dengan daun singkong seperti yang lain. Sedih sekali. Tapi ketika kita mampu melibatkan Tuhan di dalam segala hidup kita, saya yakin bahwa seluruh perjuangan, rencana, dambaan kita akan diberkati oleh Tuhan. Itu. Hanya itu yang bisa kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Allah. Sehingga datang ke gereja bukan hanya untuk berdoa, tapi kita menimba kehidupan. Kita mengambil nafas kehidupan dari sumber yang utama, tidak dari cabang-cabang. Kalau kita mau tarik air di kampung Tolo, dari di mana mata airnya? Di hulu kok. Karena harus pergi di matanya kok. Waktu kita bisa tarik sampai di kampung Tolo. Begitupun kalau kita mau menimba kehidupan, harus pergi datang kepada sumbernya. Yesus sendiri tidak mengambil cabang-cabang kita. Harus datang ke gereja, ambil di sumber yang utama. Tidak ambil lagi. Yang lain-lain itu hanya pendukung. Yang utama ada di sini. Nah, persoalan sekarang adalah mau atau tidak kita mau datang. Itu persoalannya. Bapak Ibu saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Suatu ketika ada suami istri. Lalu setiap hari Minggu itu, yang tua itu, zaman Nabi dia sudah nyalakan mobil, panaskan mobil, lalu mundurkan mobil dan kasih sampai di depan rumah. Tepat jam 7, oh, hendak keluar. Rapi bersih, cantik. Lalu kan antar di gereja. Sampai di gereja, dia hanya kasih turun nama Tuhan. Lalu dia bilang, Mama, sama saya pendem teman di sana. Lalu yang masuk di gereja itu adalah orang tua sendiri. Makanya Tuhan harus balik, putar mobil dan pergi. Pergi di mana? Isi angka. Lalu suatu ketika dua-duanya meninggal.
mulai yang namanya Santo Petrus. Berarti foto yang pajak ya? Nanti lah, asal Petrus ini gitu. Petrus ini terus tinggal saya. Ketemulah Santo Petrus. Lalu Petrus menggeser pintu gerbang itu, lalu suruh mama Tuhan masuk, lalu tutup pintu, lalu buka lalu ke kecil itu, lihat apa Tuhan itu. Lalu dia tanya, Petrus, kenapa? Karena istri saya yang masuk. Lalu dia diterbuk dengan tarian, dengan seruling oleh para malaikat. Lalu kenapa saya tidak diizinkan untuk masuk? Apa jawab Petrus? Sederhana saja. Karena Bapak setiap hari Minggu bukannya hanya punya antar mama, hanya sampai di depan gereja, tidak masuk ke gereja, dan itu pun sama di sini. Mama yang masuk ke gereja, itu sampai di sini. Itu hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa semua kita diundang untuk ambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Kita semua diundang tanpa terkecuali untuk menimba kehidupan baru di dalam melalui dengan Ekaristi. Karena Ekaristi adalah puncak seluruh dan segalanya kehidupan. Semoga Tuhan memberkati. Kita akan melakukan irama basuhan kaki. Di sana
seperti Yesus yang membasuh kaki para rasul. Marilah kita memohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita memohon. Bagi orang-orang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi murid-muridnya mendesak setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita memohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kita terpancar pula dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengusahakan kesejahteraan bersama, keharmonisan dengan alam, dan keutuhan ciptaan. Marilah kita memohon. Juga kerahiman ya Tuhan agar hamba-Mu Bapak Urbanus Umar juga ambil bagian dalam perjamuan abadi di surga. Marilah kita memohon. Kami juga bersyukur dan mempersembahkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan untuk segala anugerah rahmat kehidupan yang boleh Engkau berikan kepada kami juga pada saat ini. Kami persembahkan semua dan segalanya di hadapan Tuhan dengan tangan kasih-Mu. Engkau boleh memberkatinya dan juga boleh menambah kemuliaan-Mu yang di surga. Berikanlah kami segala rahmat yang kami butuhkan dalam kehidupan kami masing-masing. Marilah kita mohon. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Kami datang. Pemimpin
liuk mikuro totoro kulno coba tak sebelum kita bahan koe ekan tua ahon lumas kasih belum boleh lumas kasih batu kasih bunga aku bangkan wari adik siksa tahu gelata panggon panggon noi sang kita Yesus Kristus dan di dekokenya baca terus lagi salah kita bunga main wari mereka pernah buat pelawan lumas kasih belum boleh mereka bebas pelatihan lumas kasih batu kasih Ulama yang tersangka oleh sudah tersangka kata-kata wanita itu Yesus itu. Nah itu main sangka kita bejor oleh kecil baru masing-masing 82 yang coba kita. Ulama berkati pewe kucai hasil ulama mahabara lengkong. Leng kita bangga lalu mana ekan lebok lengkong Ini nari nami tetato nari boleh mensageran Yesus Kristus. Cukup. Pakai bahasa Indonesia. Saya mengerti apa yang dikatakan, tapi kalau ngomong mulut saya masih berarti ke gitu. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang telah mempersembahkan seluruh usaha dan hasil keringat dari bumi untuk dipersatukan bersama dengan kurban Kristus yang atas sumber segala. Apa yang dipersembahkan ini adalah mewakili seluruh persembahan umat yang lain. Ada dari bumi, kebun, ada dari usaha manusia dan lain-lain sebagainya. Intinya apa? Semua ini bahwa dipersembahkan itu satu tujuan, untuk dikerahi. Sehingga apa? Sehingga dengan tangannya yang kudus dia boleh memberkati kehidupan tadi.
setiap kali kami kenangkan akan kurban ini, di mana kami merayakannya, terlaksanakanlah karya penebusan kami demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, bergemalah seluruh bumi. Terpujilah yang datang demi Bapa, kudus, kudus di dalam surga. Terpujilah Allah Bapa di surga. Terpujilah yang Maha Kuasa, yang mencipta alam dan jagat raya. Terpujilah di dalam surga. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, bergemalah seluruh bumi. Terpujilah yang datang demi Bapa, kudus, kudus di dalam surga. Terpujilah Yesus Putera Allah, yang datang demi nama Tuhan, dan Roh Kudus api cinta ilahi. Terpujilah di dalam surga. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, bergemalah seluruh bumi. Terpujilah yang datang demi Bapa, kudus, kudus di dalam surga. Marilah merasakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, bahkan Tuhan kami katakan, sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta semua rohani kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam perang-Mu untuk hamba-Mu Bapa Urbanus Sukuma, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihannya kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pelawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan kita dengan pengentaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengentaran-Nya bersama Dia dan Allah Dia, bagi kuasa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kepada segala masa.
sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai itu kutinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Amin.
Untuk penerima komuni di depan altar dan di tengah, minta untuk petugas sebentar bisa mengabdi.
Selamat sore semuanya. Semakin deras suara. Ya belum minum kopi sore, tapi suaranya deras. Pertama-tama saya merasa bahagia saya berada di tempat ini. Saya sebenarnya itu di hulunya. Kalau kita nggak tidur saya, tapi Romo bilang, waktu kesana kemari. Saya bilang, siap. Tugas mudah. Ya toh? Ada Jokowi kemarin. Kenapa kita tancap lah? Saya mumpung sudah tancap lah. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk kedua pasangan. Moga-moga bapak mereka sudah nama Petrus kan? Tidak ada. Ada. Terima kasih banyak untuk saya. Di tengah-tengah itu ada suster, cantik dia. Penasaran di belakang, bapak di belakang, penasaran sekali. Siapa dia? Saya kasih waktu hanya 1 detik, jangan lama. Dengarkan, silakan suster. 1 detik, jangan lama. Terima kasih. 1 detik. Kamu square. Oke, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih terus. Singkat saja karena setelah ini kami ada misa juga di paroki. Saya Suster Estiana. Ande Bapak Sekaya bisa panggil saya Suster Esti. Saya dari Biara Putri Perawan Maria Tak Bernoda. Biasa dipanggil itu FFVI. Itu bahasa Italia. Itu bahasa Italia. Kalau tuh mengerti itu sih. Itu kan. Terus saya berasal dari Terang Manggarai Barat. Mungkin mengambil tidak aku mau mengasih ke isi terus di Bapak Beo. Bapak Terang. Aku ada Terang aku Manggarai Barat. Siapa tahu mana itu si atau baju capai di daerah Manggarai Barat atau Manggarai. Sekarang juga kemarin kami tiba dari Ruteng dengan rombongan mahasiswa Unika, karena saya juga sekarang ini mahasiswa. Saya sekarang juga belajar di Unika sebagai mahasiswa. Karena itu kami kemarin dengan rombongan semuanya kemarin dari Ruteng. Dan saya rasa itu saja pada pasir Boleh Pak. Maka terus ini kami ini sebenarnya tetangga biasa, makanya dia cerewet sekali. Dia cerewet tapi kan. Beres terus. Pada jalan mesin dia apalagi dengan rumah. Kabe disertai beres itu coy si angka. Lama tak terus yo. Itu mengalir dia baik deh. Apa aku coy? Beres bisa suster. Coba beres sama salah anak bisa mulai saya. Tuhan masuk kore. Pakai kore. Biasa doa dan suster. Masalah anak berubah. Masalah anak cantik dan beri yang terbaik untuk Tuhan. Yang ketiga terang ada aktor beriho. Itu ada Tuhan yang roh. Masalah contoh mau suster masalah 12. Jadi orang beriho. Eka terang ada aktor. Tapi kalau terang ada aktor itu masih tahu. Juga yang terbaik Tuhan juga untuk yang ganteng dengan yang cantik. Karena kami dititipkan Tuhan juga anak-anak juga dititipkan Tuhan. Mai bapak mama ini kau mana anak situ biarkan mereka yang kota masalah anak bos bisa coba beres. Memang nanti kau yang beres itu gampang Tuhan akan berikan kamu lipat ganda itu mau beres. Amin. Bisa berikan seutuhnya untuk Tuhan juga. Jangan pikir cantiknya Tuhan juga butuh yang cantik dengan yang ganteng.
Itu saja, terima kasih banyak. Lalu selama ini saya pikir ini putra-putra rupanya putri juga. Kalian saya kasih mata saja harus diganti. Sorry ya. Itu hanya ingat. Baik. Saya tadi lagu membuka perarakan tadi belakang itu Bapak yang dirjen. Ini cara kok lagu itu luar biasa. Sebelah lalu. Besok masih kok? Besok masih kok? Pas kamu di sini? Besok? Oh, besok belum mulai. Ada besok yang belum mulai tamu besok di sini kan? Ada yang hadir? Angkat tangan dulu. Wakil. Nah. Tidak ada satu pun yang besok kok. Baik. Tidak ada angkat tangan biar saya angkat tangan kok. Baik, saya kasih besok. Karena besok sebenarnya saya bukan di sini, tapi Ramadan bilang minta kan. Masih senang saya di sini kak? Masih. Kalau tidak ya mana bisa masuk. Tidak, karena saya bangga dengan anak tua. Kalau bisa harus terlalu jauh. Kalau satu, saya akan di sini. Kalau tidak, mana bisa pulang ke rumah. Sehingga besok jam 10 kita jalan salin Jumat Agung mulai Cairo, Makta besok. Itu penyembahan salib nanti penanggung jawab kor. Nanti untuk apa namanya peralatan salib dari belakang itu selama ini kan kita bisa nyanyi. Inilah kayu salib di sini. Itu kenapa? Nah besok kan di sini lebih gerget. Gimana sedikit? Dan apa-apa yang disuruh ingkut harus nah besok kita akan pakai di 410 mana waktu yang tugas kor itu latihan jawabannya ya untuk iman itu urusan saya latihan jawabannya 410 ingat itu 4-1 gos ingat besok. Baik, dan terakhir terima kasih banyak untuk semua dan segalanya. Saya sendiri merasa senang kehadiran saya di tempat ini. Walaupun hujan-hujan itulah dari hujan dari ini berhujan. Dan untuk bangga sendiri buat saya di tempat ini untuk kedua kali. Tadi kata Pak Dewan untuk kedua kali. Saya pikir untuk ketiga kali senang di saya ini. Tapi ternyata kedua toh. Kalau ini soal 3. Ya. Karena itu sedang. Mari kita berdiri, kita mohon doa. Mungkin ada yang membaca KTP sedikit. Biar berdiri, tidak masalah. Tidak salah. Sudah berlalu kita. Kenapa kosong? Selesai perayaan Ekaristi tadi, kita diundang oleh Yesus untuk apa? Untuk bercakap-cakap dengan dia di Getsemani. Tidak lama lagi setelah dia ditangkap. Kita diminta untuk bercakap di dalam keheningan, di dalam doa. Sehingga kosong. Besok baru ada setelah upacara Tujuan. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian seluruh doa dan niat baik orang-orang yang kita jadikan doa dan kita persembahkan mereka di dalam doa-doa kita dilindungi dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapa
Kita